Hai guys, kembali lagi bersama aku, Melan Frambuyaku. Aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Aku dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini aku akan mempresentasikan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi dengan judul materi Sistem Urinari 2. Nah, sebelum masuk pada penjelasan materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu topik-topik apa sajakah yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah ureter, yang kedua kandung kemih, yang ketiga uretra, keempat perkemihan atau urinarisasi, kelima kelainan dan gejala pada ginjal, dan keenam adalah terapi farmakologi dan non-farmakologi. Nah, topik yang pertama adalah ureter. Ureter adalah perpanjangan tubula berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Jadi, posisi ureter ini adalah di bagian sini. Jadi, pelvis yang akan meneruskan hasil yang dihasilkan oleh hasil dari proses ginjal akan meneruskan ke ureter. Ureter memiliki spesifik, yaitu setiap ureter panjangnya itu 25 cm sampai 30 cm dan berdiameter 4 mm sampai 6 mm. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan terluar adalah lapisan fibrosa, di tengah adalah muscularis longitudinal, dan lapisan terdalam adalah epitelium mukosa yang mensekresikan selaput mukus pelindung. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik instrinsi. Gelombang peristaltik mengalir urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kandung kemih adalah organ muskular berongga yang berfungsi sebagai wadah menyimpan urin. Pada laki-laki, kandung kemih terletak tepat di belakang simfisis pubis dan di depan rektum. Pada perempuan, organ ini terletak di bawah uterus di depan vagina. Jadi, posisi dari kandung kemih ini adalah di sini. Jadi, kandung kemih yang akan menampung hasil urin, hasil dari ginjal yang disalurkan melalui ureter, lalu disalurkan ke kandung kemih, dari kandung kemih yang akan menampung sampai adanya rangsangan pada otak untuk mengeluarkan dan terjadi proses ejakuasi yang dikeluarkan oleh ureter. Jadi, ginjal yang akan memproses lalu akan disalurkan ke ureter. Dari ureter ke kandung kemih, dari kandung kemih akan disalurkan keluarkan ke uretra. Struktur kandung kemih adalah kandung kemih ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan peritoneum dan kondensasi fasia. Kandung kemih terdiri dari 4 lapisan, yaitu serosa adalah lapisan terluar, otot destrusor adalah lapisan tengah, submukosa adalah lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa dan menghubungkan dengan muskularis. Keempat adalah mukosa adalah lapisan terdalam. Lapisan ini merupakan lapisan epitel yang tersusun dari epitelium transisional. Kemudian trigonum adalah area halus, triangular dan relatif tidak dapat berkembang yang terletak secara internal di bagian dasar kandung kemih. Uretra adalah yang terakhir, komponen dari sistem perkemihan yang terakhir, yaitu sebagai saluran untuk mengalirkan urin dari kemih ke bagian eksterior tubuh. Pada laki-laki, uretra membawa cairan semen dan urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Uretra laki-laki panjangnya mencapai 20 cm dan melalui kelenjar, prostat, dan penis. Sedangkan uretra pada perempuan merupakan pendek, yaitu 3,75 cm, jadi berbeda jauh dengan laki-laki. Itu saluran ini membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra eksternal dan yang terletak dalam vesibulum antara klitoris dan mulut vagina. Jadi ini adalah uretra pada wanita dan ini adalah uretra pada laki-laki atau pria.
uretra, bladder, prostat, lalu uretra bagian sini, dan pada laki-laki bagian sini. Nah, perkemihan atau urinalisi. Perkemihan bergantung pada inervasi parasimpatis dan simpatik, juga impuls saraf voluntar. Pengeluaran urin membutuhkan kontraksi aktif otot detrusor, bagian dari otot trigonum yang mengelilingi jalan keluar uretra, berfungsi sebagai sphincter uretrat internal yang menjaga saluran tetap tumbuh. Otot ini diinervasi oleh neuron parasimpatis. Sphincter uretra eksternal terbentuk dari serabut otot rangka dari otot perianal transversa yang berada di bawah kendali volunteer. Refleks perkemihan terjadi saat peregangan kandung kemih sampai sekitar 300 mili sampai 400 mili urin menstimulasi reseptor peregangan pada dinding kandung kemih. Kelainan dan gejala. Kelainan dan gejala itu kelainan gejala ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD. Pengertian gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Status CKD berubah menjadi gagal ginjal ketika fungsi ginjal telah menurun hingga mencapai tahap atau stadium akhir. CKD adalah penyakit yang umumnya baru dapat dideteksi melalui tes urin dan darah. Gejala penyakit gagal ginjal kronik antara lain adalah berkurangnya urin saat buang air, mual, muntah, hilang nafsu makan, lelah dan lemah, bermasalah dalam tidur. Penyebab gagal ginjal kronik adalah beberapa kondisi yang lebih tidak umum, tapi juga berisiko menyebabkan penyakit ginjal kronik, yaitu yang pertama, gangguan ginjal polisistik, yaitu kondisi saat kedua ginjal berukuran lebih besar dari normal karena pertambahan massa kista. Kondisi ini bersifat diwariskan. Peradangan pada ginjal. Ketiga, infeksi pada ginjal. Kemudian ada penyumbatan seperti yang disebabkan batu ginjal dan gangguan prostat. Dan yang terakhir adalah penggunaan rutin obat-obatan tertentu dalam waktu yang panjang atau jangka panjang seperti antiinflamasi non-steroid atau non-steroidal, anti-inflammatory drugs atau AIDs, termasuk aspirin dan ibuprofen. Kedua adalah sistitis pada kelainan dan gejala. Sistitis adalah inflamasi kandungan kemih. Inflamasi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, biasanya Escherichia coli yang menyebarkan dari uretra atau karena respon alergik atau akibat iritasi mekanis pada kandung kemih. Gejalanya adalah sering berkemih dan nyeri disuria yang dapat disertai darah dalam urin atau hematuria. Kemudian ada prinsip terapi pengobatan sistitis itu adalah dengan pemberian analgetik atau anti nyeri dan antibiotik. Ekskresi urin kental. Pertama filtrat hipostomatik atau encer dalam tungkai ascendens encephalae. Encephalae termasuk lobulus corpus distal yang mengalir menuruni ductus pengumpulkan menuju ureter. Akibatnya sistem arus bolak-balik cairan interstisial yang menyelubungi ductus mengumpul menjadi hiperosmotik dan terbentuk gradien konsentrasi yang diperlukan untuk osmosis air keluar dari ductus akan menghasilkan dua bagian, yaitu ductus mengumpulkan impermeable terhadap air. Jika tidak ada EDH, air akan keluar dari ductus pengumpul melalui osmosis jika ada EDH. Kemudian ada encephalae yang panjang diperlukan agar sistem penggandaan dan pertukaran arus bolak-balik dapat bekerja. Ekskresi urin encer.
Jika DH tidak ada, duktus pengumpul hampir tidak tertembus air. Reabsorpsinya tambahan saat terlarut dalam tubulus distal dan duktus pengumpul mengakibatkan penurunan osmolaritas dalam cairan tubular sampai dengan rendah antara 60–70 mOS per liter. Urin encer yang masuk ke pelvis ginjal akan diekskresi. Kesimpulan dari materi ini adalah komposisi urin terdiri dari, yang pertama adalah urin terdiri dari sekitar 95% air, dan kedua adalah sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatin. Ketiga adalah elektrolit natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Kemudian keempat adalah pigmen, bilirubin, dan urobilin. Kemudian kelima adalah toksin dan hormon. Terima kasih atas presentasiku. Semoga presentasi aku dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa pada kali selanjutnya. Bye guys.